Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan sehat semua ya. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang query, yaitu ini seri yang keempat dari 25 tutorial. Mudah-mudahan nanti bisa selesai ya. Kita sampai yang keempat, di mana kita akan belajar masih select, yaitu memilih data yang akan kita ambil. Tetapi ini dari spreadsheet yang berbeda, kita akan menggunakan import range. Bagi teman-teman yang ingin mengakses latihan sebelumnya, ini saya hide, jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Kemudian yang sudah kita pelajari yaitu select all, baik dari kolom tertentu, dari array, kemudian dari name range, dan juga operasi aritmatik. Oke, baik, saya membuat sheet baru di sini namanya import. Nanti kita akan latihan di sini. Karena ini import berarti ada data di spreadsheet lain yang akan kita import. Saya punya ini spreadsheet lain namanya data query ya, ini namanya. Ini nanti yang akan kita import ya. Oke, kita mulai dari sini. Cuman sebelum kita memulai query-nya teman-teman, lakukan tahapan-tahapan. Tahap yang pertama yang penting dilakukan ya sebelum kita menulis query adalah import range dulu. Import range. Ini adalah data yang harus sukses dulu kita mengimport. Setelah itu baru kita lakukan pemilihannya dengan query gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Import range, bagi teman-teman yang belum familiar dengan import range, nanti ini ya, coba lihat tutorial khusus tentang import range. Kita akan mengimport data dari sini, nih ya. Oke, biasanya kan begini ya, tanda petik 2, tanda petik 2, kemudian kurung tutup. Ini ada dua parameter, yaitu adalah URL, kemudian terus alamatnya gitu ya. Oke, kita klik di sini. Ini URL-nya adalah di sini. Teman-teman bisa select seluruhnya, bisa model yang pendek seperti ini. Jadi mulai dari D slash ya, setelah slash ini, kemudian terus sampai sebelum slash edit. Ini saya Ctrl C, berarti saya copy, saya masukkan di sini ya, Ctrl V, seperti ini. Kemudian range yang akan kita import yang mana nih? Kalau range-nya banyak, sebenarnya yang penting ngetes dulu teman-teman. Katakanlah misalkan udahlah sembarang aja, misalkan dia berada di data ya, sheet-nya itu data, ketik data, seperti ini, kemudian tanda petik, kemudian A1. Udah sembarang gini aja. Artinya apa? Sebenarnya saya tuh cuma ngetes saja apakah ini jalan atau tidak ya. Nah ini, kalau pertama import, biasanya minta permisi untuk bisa akses. Oke, nah muncul udah date atau data A1 atau data A2, sembarang aja. Artinya oh ini udah muncul, artinya koneksinya sudah berhasil ya. Kemudian bisa misalnya kalau kita lihat data di sini yang akan diimport yang mana nih. Sebagai contoh misalnya A, B, C ya. Sebagai contoh misalkan ABC saja. Ini misalkan dari A1 sampai C. Jadi walaupun datanya itu di data sumbernya itu banyak, tetapi kalau kita tidak butuh semua, teman-teman jangan diimpor semuanya ya. Karena nanti semakin banyak data yang diimpor, itu di samping makan tempat juga prosesnya akan menjadi berat gitu. Ngambil secukupnya aja yang mau diproses nanti yang mana ya. Ini seperti ini. Oke, ini pakai model yang selama ini saya sampaikan di tutorial import range. Tetapi sebenarnya ada cara lain sih, yaitu misalnya cara yang paling mudah itu sebenarnya kita bisa menggunakan name range teman-teman. Sebagai contoh nih ya, kalau misalkan saya menamakan name range-nya ini ya, kita sorot sampai ke sana ya, kemudian klik kanan, kita sorot cari ke bawah, ada define name range. Begitu kita klik,
Nanti kita tinggal ganti namanya sini, misalkan ini namanya range-nya itu misalkan import. Ya. Kemudian saya done, oke. Berarti saya sudah punya ring name di file ini namanya import. Saat ini karena ada dua yang aktif, yaitu data query sama advanced query function ini, maka yang muncul akan ada 3 name range ini teman-teman, tetapi sebenarnya itu dari file yang berbeda. Oke, nggak apa-apa, saya tutup dulu aja ya, seperti ini. Nah, sekarang saya kembali ke file yang untuk latihan di sini. Ini saya tulis, sebentar ya teman-teman ya, saya insert satu row begini. Ini metode biasa, gitu ya. Kemudian yang ini name range. Berarti rumusnya sama dengan import range ya. Kemudian masih seperti ini, koma, tanda petik juga begini, kurung tutup. Ini adalah saya Ctrl V, mudah-mudahan masih ingat. Oh, dia masih ingat ya, masih ingat. Ini adalah URL-nya. Kemudian range-nya di sini kita pakai yang ring name tadi teman-teman. Tadi kan kita membuat namanya import ya. Seperti ini, coba kita enter. Nah, sudah. Ya, ini sebentar saya rapetin ya. Akan lebih gampang dengan kita mengingat import ini ketimbang dari data dulu, kemudian terus tanda seru, kemudian dari range berapa, dari misalkan sel apa sampai sel apa gitu kan. Ya. Bisa juga dengan model begini. Yang ketiga di sini misalkan kita milih-milih juga boleh nih. Apa ya yang ketiga, misalkan mini array. Ya. Jadi kita ke sini lagi ya. Sama dengan import range ya, seperti ini. Kemudian terus tanda petik 2, tanda petik 2. Ini adalah URL-nya tadi. Kemudian di sini saya mengambil datanya loncat-loncat ini. Jadi area, kemudian produk sama quantity misalkan gitu. Ya. Jadi data kemudian kolom B dulu ya. Kita balik ke sini. Nah, ini berarti saya tadi tidak mau ngambil A, tapi tadi kan mau ngambil C ya. Oh, area ya, B, sorry ya. Oke, kita rubah ini kolom B 1 sampai B. Oke. Nah, ini. Kemudian saya akan mengambil yang keduanya itu adalah produk E ya. Berarti saya harus ini lagi teman-teman. Nah, seperti ini saya copy. Kemudian saya koma di sini, saya Ctrl V begini. Waduh, ini jadi panjang kan? Nggak apa, nanti ada cara yang lebih gampang ya. Ini tadi E ya. Ini E1 sampai E. Seperti ini. Kemudian ini harus kita hubungkan dengan atau kita himpun dengan array atau himpunan nih. Nah, gini ya. Jadi ini import range ini, kemudian koma import range yang kedua ya. Coba kita enter ya. Nah, sudah jadi 2 ini. 1, 2. Artinya adalah yang B sama saya tandai warna ya teman-teman ya. Nah, gini deh. Ini yang akan saya import ya. Oke, gini sama misalkan quantity. Karena kita misalnya nanti query-nya tujuannya adalah akan melihat penjualan di area tertentu, produk tertentu dan kuantitinya berapa, misalkan gitu. Kan tidak butuh semuanya harus diimpor gitu kan. Cuman ngimpor beberapa saja. Nah, seperti ini. Masih ada satu lagi yaitu yang kolom F. Oke. Ini sebelum ditutup ya, di sini koma, saya Ctrl V dulu lagi, kemudian ini saya ganti lagi, ini kolom F, 1 sampai F. Nah, dengan begini, berarti kan kita itu punya tiga kolom nih. Teman-teman coba saya tekan Ctrl sama Enter ya. Nah, gini.
Ini saya lebarin sedikit, ini saya tekan Ctrl dan Enter. Ini adalah himpunan dari import range ini, di mana ini adalah kolom B sebenarnya. Ini kolom E, ini kolom F. Asalnya dari spreadsheet yang kode URL-nya ini gitu ya. Sehingga kalau saya enter, nah jadinya seperti ini gitu. Jadi 1, 2, 3. Oke, ini model array. Nah, kemudian kalau kita lihat rumus yang panjang seperti ini, lihatnya tuh sebenarnya males juga sih, ya. Nah, ini model array ataupun model import range yang paling ringkas itu bisa metode berikutnya gini teman-teman ya. Ini URL-nya sebagai contoh misalnya gini ya, URL. Saya ketik di sini aja deh. Nah, gini. Biar nggak bablas panjang ke sana, ini saya tutup di sini ya. Saya potong di sini. Udah gitu aja. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya saya bisa import range itu lebih ringkas. Sama dengan ya, ini import range. Ini ya. Kemudian, oh maaf teman-teman, sebenarnya ini bukan import range yang ini tadi ya. Yang saya maksud itu adalah URL, jadi cuman ini aja gitu ya. Nah, ini. Nah, gini. Gitu ya. Ini saya naikkan teman-teman ya. Atau teman-teman bisa ngambil dari sini lagi ya. Yang ini, yang panjang juga boleh deh. Nah, gini. Saya Ctrl C, kemudian saya taruh di sini ya. Ini dihilangin. Kemudian teman-teman Ctrl V saja. Nah, panjang gini juga nggak apa-apa. Mau pendek juga boleh. Kalau sudah ditaruh di sel begini, kan jadinya lebih kelihatan pendek nih, ya. Nih, kalau disorot, ini sebenarnya akan connect ke sana. Sehingga kita bisa menggunakan rumus, ini maaf saya geser ke sebelah kiri sini ya. Nah, sebelah kanan maksud saya. Biar nanti dekat sama rumus yang baru di sini ya. Oke, jadi tinggal sama dengan import range seperti ini ya. Kemudian URL-nya apa? Tinggal klik di sini aja teman-teman ya. Nah, kemudian koma, kan kita tinggal masang range-nya. Kemudian saya taruh di sini, misalkan saya ketik import. Teman-teman tadi masih ingat ya, kita membuat ring name namanya import. Nah, kalau saya enter jadinya seperti ini. Nih ya. Nah, jadi kan lebih gampang kan? Jadi yang tadinya harus panjang bisa menjadi pendek begini. Termasuk yang array di sini tadi, rumus yang sepanjang ini, nih, panjang ini, ya. Ini bisa akan lebih pendek kalau kita pakai model yang seperti ini. Jadi nanti referensinya URL-nya di sini, tinggal apalagi kalau nanti koma ring name gitu kan, akan jauh menjadi lebih pendek. Ya. Oke. Ini jadi model pakai cell reference ya. Gini. Nah, kalau sudah seperti ini, model-model ini artinya importnya sudah berhasil. Teman-teman tinggal ditambah query saja sebenarnya ya. Misalkan yang model ini nih sama dengan setelah sama dengan ya. Ini boleh dispasi, boleh tidak. Maksud saya biar ada jarak aja sih. Teman-teman tinggal tulis query-nya. Nah, gitu. Kurung buka, kurung tutup. Nggak usah select dulu deh, biar defaultnya all. Begitu saya enter, nah nggak ada error kan. Oh berarti ini sekarang import range-nya sudah jalan, query-nya sudah jalan. Nggak ada masalah. Tinggal sekarang kalau mau select di sini, nih, nah saya kasih jarak ya, biar gampang dipahami. Koma, tanda petik 2, di dalam tanda petik kita tulis select-nya, mau select apa nih. Ngomong-ngomong kalau sudah antar file begini teman-teman, kita tidak menggunakan referensi A, B, C lagi, kita dengan menggunakan kolom ya, kolom 1 misalkan gini ya, terus tanda petik tutup, coba saya enter, sudah, ini udah jalan nih kolom 1, kemudian koma kolom 2, tuh gitu, atau kolom 2 dan kolom 3, kolom 2, kolom 3, sudah. Ini kan berarti dua-duanya udah jalan.
Atau select-nya teman-teman mau di sini, boleh juga nih. Berarti ini saya hilangkan ya. Saya hapus saja. Kemudian saya tulis A1 seperti yang kemarin. Nah, seperti ini artinya select all nih. Kalau di sini saya tulis select kolom 2 dan kolom 3, maka ini hanya kolom 2 dan kolom 3 saja. Demikian juga yang ini. Ini kalau misalkan nanti select-nya teman-teman mau di sini, tinggal teman-teman nambahin query kan. Query kurung buka, terus kurung tutup, enter. Oke, selamat. Ini berarti query-nya jalan, import range-nya juga jalan. Oke, select-nya mau di mana? Mau select di sini ya. Oke, tinggal ini koma berapa nih? Di D1. D1. Enter. Masih selamat, masih jalan karena default-nya adalah select all ya. Oke, di ini select kolom katakanlah 4, kolom 5, kolom 6. Udah jadi part number, ini product ID, quantity. Ya. Kalau misalkan mau nambah lagi, double klik, misalkan kolom 7 dan kolom 8. Nah, ini jadi kan? Gampang teman-teman ya. Yang penting setiap tahap itu harus sukses dulu sehingga nanti akan mengidentifikasi jika ketemu masalah itu gampang. Ini saya ratakan kanan aja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang sini secara prinsip akan sama aja. Ini akan teman-teman tambah query saja gitu. Nah, ini rumusnya kan lumayan panjang tuh ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah panik kalau ada rumus panjang itu teman-teman nggak apa-apa. Karena kalau kita nulis script itu kan juga panjang, itu sampai bisa berhalaman-halaman, sampai ribuan atau puluhan ribu item teman-teman. Ya, baris maksud saya. Ini query, ya, kurung buka, terus kurung tutup. Itu aja kan? Enter, masih selamat. Pokoknya kalau setiap tahapannya itu sudah benar, ya sebenarnya perjalanan berikutnya ya kemungkinan besar selamat gitu. Kemudian terus tinggal select. Ini kan select-nya mau di M1 gitu ya. Nah, ini kita tulis koma M1. Oke. Ya, select-nya di sini teman-teman. Ini kita rapetin ya. Nah, gitu deh. Select kolom 1. Enter. Udah, berarti udah jalan kan? Udah, kolom 1 dan kolom 2 deh. Ya. Udah, aman, jalan. Kemudian yang di sini nih, ya, yang saya geser ke sini, rumusnya kan di sini kan. Kemudian karena di sini Q1 sudah ditempati, ini atau ini kita geser sedikit ya, kita geser ke sana teman-teman ya, nah, gitu, nggak apa-apa. Kemudian di sini nanti untuk select-nya kan, select kolom tulis dulu juga nggak apa-apa, kolom 2, kolom 5, nah misalnya gini ya. Kemudian di sini baru kita tulis import. Query maksudnya, query, koma, kemudian kurung tutup dulu deh ya, nggak usah pakai select ya, masih aman, query-nya sudah jalan. Kemudian, koma, Q1, udah jalan. Teman-teman, dengan model seperti ini, betapa ringkasnya ini. Ini padahal pakai import range, kemudian juga sudah di query. Sehingga dengan model begini, ini di samping ringkas, juga sangat fleksibel kan. Ini URL-nya ke sana, ini ke sini. Teman-teman coba sekarang pegang pergelangan tangan kiri Anda dengan tangan kanan. Kemudian pijat-pijatlah ke arah siku. Pijat-pijat biasa aja, rasanya gimana? Enak ya? Terus bayangkan kalau misalkan tangan Anda lagi sakit, kira-kira gimana? Dipijat enak nggak? Jangankan dipijat, disentuh saja teman-teman. Itu udah sakitnya bukan main gitu. Nah demikian juga kalau misalkan kita itu diberikan nasihat baik-baik atau ada kata-kata yang sebenarnya biasa,
tapi itu gampang tersinggung dan sakit hati, jangan-jangan hati kita sedang sakit ya. Karena pada dasarnya kan sama. Jadi kalau sakit, disentuh sakit. Hati yang sakit disentuh dengan kalimat yang baik, dengan nasihat yang baik pun itu juga sakit. Nah, lah terus gimana ngobatinya gitu. Ya kalau sakit hati secara fisik itu mungkin bisa ke dokter, tetapi dalam hal ini mungkin bisa kita mulai dengan ya banyak merenung ya, kemudian terus banyak memikirkan sebenarnya masalahnya itu apa. Tapi barangkali bisa dicoba tips dari saya, cobalah mulai suka memuji tapi dengan tulus. Apapun itu yang Anda lihat, yang Anda dengar, ya mungkin melihat matahari, bumi, langit, bulan, manusia, binatang sekalipun, awalnya kelihatan ada kekurangan, ada kelebihan, tetapi semakin kita memuji dengan tulus, maka yang kemudian kelihatan adalah semakin indah, semakin sempurna. Nah, dengan begitu tidak lagi ada cacat ataupun kekurangan, melainkan yang ada adalah kesempurnaan, keindahan, dan hikmah. Gitu. Karena dengan memuji dengan tulus, ini seperti kita tuh menabur benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang yang itu akan tumbuh. Ibaratnya hati tadi tandus dan gersang gitu teman-teman. Kalau sudah ditaburi benih-benih kasih sayang ini akan menjadi hamparan rumput hijau yang luas sejauh mata memandang. Kemudian anginnya sejuk gitu, jadi luas. Indah sekali kalau seperti itu. Nah, saya berharap hati kita itu hati yang lapang, hati yang luas, sehingga mudah menerima kebaikan. Itulah hati yang sehat. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.